Ya, kakak-kakak semua, kita punya kegiatan tatap maya kita di modul 1.6 untuk kesempatan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada Waalaikumsalam kesempatan siang ini warahmatullahi wabarakatuh. kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di tatap maya modul 1.6, di mana hari ini juga sebanyak 2 JP, 2 jam pelajaran. Semoga teman-teman yang lain sebentar bisa menyusul ya. Ya, saya bagikan dulu materi. Ya, sudah tampak di layarnya kakak-kakak semua materinya? Ya. Oke. Ya, baiklah kakak-kakak semua, seperti biasa sebelum kita lakukan kegiatan pembelajaran di tatap maya, seperti biasanya kita awal dengan doa dengan harapan supaya apa yang kita dapatkan sebentar bisa bermanfaat. Ya, baiklah kakak semua, saya pimpin doa saja langsung ya. Oke, baiklah mainlah kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah kakak-kakak semua. Ini saya sudah tampilkan pembelajaran kita untuk kali ini. Salam dan bahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, jadi sekarang kita masuk di pembelajaran modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, seperti biasa, selalu ada namanya kesepakatan bersama. Yang pertama ya on cam bila memungkinkan jaringan. Kemudian yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand bila mana kakak-kakak mau mengajukan pertanyaan, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, adapun tujuan daripada modul kita kali ini yaitu di sini kita guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul, kita guru harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ya. Jadi inilah tujuan daripada modul 1.6 yang kita pelajari di kesempatan siang ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah di mana peserta atau kakak-kakak itu dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, jadi di sini kita belajar bagaimana menyusun sebuah RPP, kalau namanya rencana pembelajaran atau RPP ya, yang sekarang kita kenal dengan mungkin modul ajar ya di kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Untuk agenda sesi kita kali ini, yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi itu ada dua agenda kita ya untuk di sesi kali ini ya. Jadi bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke, ya lanjut. Di sini ada tampilan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, di mana kita fokusnya kali ini dia 2 jam pembelajaran, di mana saya selaku fasilitator akan memandu peserta didik untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Ya. Jadi tetap hanya kita kan 2 jam pelajarannya, jadi kita menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang telah diunggah di LMS.
Kemudian melakukan penguatan pemahaman pembelajaran berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Ya. Oke, lanjut di sini. Saat saya akan mengajar, tentu saja banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Jadi, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Mungkin ada kakak yang bisa menjelaskan terkait dengan 3 komponen utama. Kalau kakak sudah buka modul, mungkin bisa menjawab ya. Ada bisa menjelaskan? Jadi pada saat ketika kita mau mengajar, itu kan pasti banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Ada yang bisa menyebutkan kakak-kakak semua? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Mungkin dari hasil modul-modul yang sudah dipelajari. Kalau sudah dipelajari modulnya pasti bisa menjawab ya. Iya. Masih aja nih, kita rehat sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai ya kan? Iya, di sini saya akan menanyakan kembali ke kakak-kakak semua terkait 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau baca modul belum, hanya dari kebiasaan saja di sekolah. Yang pertama itu yang dipersiapkan itu rancangan RPP ya, atau apa sekarang disebut modul ajar. Modul ajar harus kita siapkan. Yang kedua bahan, alat dan bahan. Oke. Sesuai dengan materi yang diajarkan. Bolakah atau lari atau dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menantang murid untuk siap menerima pelajaran. Iya. Ya, itu saja 3. Iya, terima kasih Kak Mas Kori. Silakan yang lain yang mau menambahkan lagi. Ya, silakan yang lain yang mau menambahkan dari jawaban Kak Mas Kori tadi. Bagaimana pengalamannya ketika mau menyusun sebuah rencana pembelajaran? Mungkin Kak Strizal ada menyampaikan pengalamannya?
Atau Kanoni yang on cam? Apa? Mau menjawab, menyampaikan pengalamannya Kanoni, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Barangkali tiga komponen utama yang perlu diutamakan pada saat belajar. Biasanya kalau saya memberikan sama siswa itu tujuan pembelajaran yang saya berikan, kemudian materi yang saya ajarkan, setelah materi yang saya ajarkan biasanya juga itu metode atau evaluasi kepada siswa. Barangkali hanya itu saja, Pak. Oh iya, oke. Kalau Terima kasih menurut ya. saya. Bukan. Jawaban Terima dari kasih, Pak. Kanoni. Iya. Selanjutnya, siapa lagi? Ke Astrizal mau menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya ketika menyusun sebuah rencana pembelajaran? Atau Kak Metri? Silakan Kak Metri dan Kak Astrizal. Oh iya, kalau belum bisa nanti kita lanjut ya di sesi slide berikutnya. Ya. Ya, jadi di sini yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau mengajar, tentu saja kan banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, salah satunya sudah disampaikan kakak-kakak tadi terkait bagaimana menyiapkan sebuah rencana pembelajaran, kita menyiapkan materi, menyiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan. Namun di sini ada 3 penekanan yang memang perlu kita pertimbangkan ketika merancang sebuah pembelajaran. Ya, salah satunya yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita merancang sebuah pembelajaran, kita harus tahu dulu ya. Itu penting, yang jangan sampai kita lupa tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita mau memberikan pelajaran, tujuannya apa? Artinya targetnya kita ke siswa itu dia mau kenapa ya? Hasilnya apa? Outcome, inputnya apa ya? Jadi produknya itu apa? Makanya itu yang poin pertama. Jadi tujuan pembelajaran. Yang kedua asesmen pembelajaran ya. Kenapa juga ini masuk kita perlu pertimbangkan, karena kita tidak bisa mengetahui sejauh mana pemahamannya kita punya peserta didik kalau kita tidak melakukan asesmen ya. Kenapa asesmen itu penting? Di situ kita bisa mengetahui ya. Jadi itulah tolak ukur daripada keberhasilan kita punya pembelajaran. Jadi itulah asesmen pentingnya ya. Karena kita bisa tahu ya sudah sejauh mana pemahamannya kita punya peserta didik. Nah, dan yang terakhir itu, yang ketiga itu tentang aktivitas pembelajaran. Nah, ini sudah bicara mengenai kegiatan rutinitas dalam belajar ya. Jadi bagaimana kita bisa apa yang kita lakukan dalam kelas itu ya, kita sudah bisa buat dalam skema modul ajar, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Jadi inilah yang dimaksud dalam 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran. Jadi tadi sudah disampaikan juga kakak-kakak semua sudah menceritakan bagaimana pengalamannya menyusun sebuah modul ajar ya, yang luar biasa ya dari jawaban kakak-kakak sekalian. Ya. Oke, lanjut. Jadi yang dimaksud dengan backward design itu adalah bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran itu dia dimulai dari ujung. Jadi yang akan kita capai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, itu yang dimaksud dengan backward design ya. Jadi jangan sampai kakak-kakak bingung apa itu yang namanya backward design. Jadi backward design itu bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran itu kita mulai dari target atau hasil yang ingin kita lihat. Nah, atau bisa dikenal dengan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita sudah tetapkan tujuan, baru kita mulai mundur ke belakang. Ya, bagaimana asesmennya, kemudian bagaimana akses pembelajarannya. Ya, dia namanya backward design. Jadi dia mode terbalik. Ya. Oke, lanjut. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design itu dia berfokus pada tujuan akhir ya. Nah, jadi kebutuhan peserta didik itu dibandingkan
apa yang ingin kita ajarkan. Jadi itu backward design. Jadi kita merencanakan pembelajaran dengan pendekatan yang berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Oke, lanjut di slide berikutnya. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi di sini ada slide dia tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini apa yang akan kita ketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, dan perlu kita menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi ini sampelnya. Ya. Ini ada sampel contoh modul ajar ya. Dia ada di fase B. Kemudian elemennya terampil bergerak dan capaian pembelajaran yang diharapkan itu bagaimana peserta didik dia bisa memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya. Jadi kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik dia dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi ini contoh sebuah modul ajar ya. Di mana di situ ada yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran ya. Ya. Kemudian yang kedua, dia masuk di asesmen pembelajaran ya. Di sini bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ya. Ini tampilan dalam modul ajar. Dia di sini ada pernyataan manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Jadi di sini ada dua buah contoh asesmen. Jadi ini hanya sampel saja ya. Intinya kita pahami poinnya ya. Jadi poin pertama tadi tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua asesmen pembelajaran, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik dia bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, aktivitas ini juga harus menyenangkan ya, dia engaging atau sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally. Ya. Dan tentu saja dia selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ada 3 indikator komponen utama yang perlu kita pertimbangkan sebagai guru ketika kita mau merancang sebuah pembelajaran ya. Dan saya pikir ini bukan lagi hal baru karena kita semua pasti tahu ya, dan pasti kita selalu membuat yang namanya RPP atau modul ajar. Jadi bukanlah hal baru. Jadi kita tidak lagi kaget, oh apa itu RPP, apa itu modul ajar ya. Kita sudah paham, dan ini kita sudah lakukan setiap kita mau mengajar, otomatis kan kita siapkan kita punya RPP. Ya. Lanjut desain mundur atau backward design. Ya, di sini kita memulai dari dengan tujuan pembelajaran, kemudian kita kembangkan asesmennya, lalu kita rencanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Ini pola pikir menyusun RPP dengan menggunakan backward design atau desain mundur. Jadi tahapannya dia mulai dengan menentukan tujuan, kemudian mengembangkan asesmennya atau model asesmen seperti apa, baru kita masuk di merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Lanjut. Langkah lain yang perlu diperhatikan ya. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang keempat, kita memperhatikan diferensiasi ya. Kemudian yang kelima, kita mengembangkan sumber belajar, kemudian fasilitasi dan sumber daya lainnya. 6, menyusun langkah pembelajaran, dan ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Dan ini langkah-langkah lain yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun sebuah rencana pembelajaran. Ini dengan menggunakan desain backward atau mundur ke belakang. Ya. Kenapa desain mundur atau backward design? Pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur
untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kedua, backward design dia menjadi penerjemah. Ya. Jadi kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi itu tiga alasannya kenapa kita menggunakan desain mundur atau backward design ya. Jadi salah satunya kita bisa memulai dari tujuan akhir ya. Kemudian kita juga bisa menyusun perencanaan pembelajaran diawali dari tujuan, dan sehingga yang terakhir kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya. Oke, lanjut. Di sini kita masuk di analisis. Sebelum kita lanjut, kakak-kakak sudah paham nggak apa yang namanya backward design tadi? Masih mendengar kata-kata saya? Masih. Oh iya. Masih, Pak. Sudah dipahami atau bagaimana nih? Sebenarnya ini karena apa ya, kita kakak-kakak belum membaca modul. Kalau seandainya baca modul, itu dia diskusinya enak sekali itu. Yang pada intinya bagaimana kita memadukan aspek jasmani, kemudian kognitifnya, sosialnya, dan emosionalnya dalam pembelajaran. Jadi serta bagaimana pentingnya juga kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain ya. Jadi kita diharuskan jangan kita monoton sendiri, tapi bagaimana kita manfaatkan rekan sejawat di sekolah, kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik. Jadi langkah-langkah perencanaan pembelajaran di PJOK ini, yang pertama tujuan dirumuskan. Jadi asesmen dia dapat bersifat formatif ya maupun sumatif ya. Sedangkan instrumen asesmen juga dapat berupa tes tulis, bisa observasi langsung ya, atau bisa portofolio atau penilaian kinerja ya dalam aktivitas jasmani ya. Jadi kita harus pastikan ya instrumen evaluasi itu mencakup aspek keterampilan, kemudian ada pengetahuannya dan sikap yang relevan dengan PJOK ya. Itu lampirannya di modul 2.6 nanti dia lebih jelasnya ya. Ini kan masih lama ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merancang konten pembelajaran.
Jadi pada tahap ini kita sudah memiliki tujuan ya, kemudian sudah ada penilaian. Nah, sekarang kita merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu tujuan tersebut. Jadi aktivitas ini juga harus menyenangkan ya, biar bisa anak-anak itu senang dengan aktivitas yang kita lakukan itu ya. Jangan sampai anak-anak dia aktivitas belajar yang kita akan lakukan ya. Dan tentu saja penilaian kan sudah ada ya, karena kita pertama tadi kita sudah buat tujuan, kemudian yang kedua sudah ada standar penilaian atau asesmennya. Jadi itu yang menjadi pertimbangannya. Kemudian juga yang perlu kita ingat bagaimana kita memperhatikan diferensiasi. Jadi pertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Jadi artinya di sini kita akan menyesuaikan pengajaran ya, kemudian aktivitas dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, kemudian minat dan tingkat keterampilannya kita punya peserta didik ya. Lanjut, kemudian kita mengembangkan sumber belajar ya, kemudian fasilitas ya, dan sumber daya lainnya ya. Jadi memang kita ketika merancang sebuah rencana pembelajaran, kita harus bisa menyiapkan sumber belajar yang diperlukan ya untuk mendukung pembelajaran ya. Seperti misalnya kita siapkan buku ya, buku-buku teks atau artikel yang ada kaitan dengan materinya kita ya, atau panduan-panduan latihan kalau kita misalnya mau praktek olahraga apa. Jadi kita bisa menyiapkan ya panduan-panduan latihannya, atau bisa kita siapkan kalau kita tampilkan video, kita download memang videonya ya, sehingga anak-anak itu dia mudah ya untuk memahami dan menerima apa yang kita mau berikan ya. Kemudian kita juga bisa menyiapkan namanya lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik ya, untuk mengontrol. Nah, setelah kita lakukan semua itu, baru kita mulai menyusun langkah-langkah pembelajaran ya. Jadi ketika kita menyusun langkah-langkah pembelajaran ya, kita pastikan setiap aktivitas itu dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya ya. Jadi dia ada kaitan-kaitan ya, jadi selalunya terkait ya. Kita juga harus menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtut ya. Misalnya alur yang tipikal dalam pelajaran PJOK itu adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan ya, dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktikkan dalam kelompok kecil atau tim, dan di akhir dengan pendinginan. Jadi itu yang kata kunci yang jangan sampai kita lupa ya. Jadi diawali dengan pemanasan dulu, kemudian baru masuk di pengembangannya. Setelah itu jangan lupa di akhir dengan pendinginan. Itu runtutannya ya. Ya, kita lanjut di pertanyaan refleksi. Di sini kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard ya. Jadi saya baikkan lagi link Jamboard. Pertanyaannya apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah kakak susun ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya ya. Lanjut, apakah perencanaan pembelajaran yang sudah kita susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bisa dijelaskan mengapa ya. Kemudian apa yang kita maknai ketika menyusun sebuah perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ya, jadi saya coba link Jamboard ya. Coba.
Ya, jadi saya kirimkan link Jamboard di kolom chat ya. Ya, jadi saya sudah kirimnya itu link Jamboard di grup dalam di pesannya. Langsung diklik saja ya, diklik supaya bisa masuk. Bisa masuk? Ada sudah bisa masuk? Ya, jadi saya sudah bagi link kan di Jamboard. Kolom chat saja. Kolom chat. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan RPP atau perencanaan yang sudah Bapak Ibu susun? Silakan kalau ada yang mau dijawab langsung juga, kalau misalnya tidak belum sempat menulis di kolom chat bisa dijawab langsung ya dari pertanyaan ini. Silakan kakak-kakak memberikan jawabannya. Mungkin bisa satu-satu. Pertanyaan pertama dulu atau di mana mau dijawab. Jadi apa yang kita harapkan ya, ketika kakak-kakak menyusun sebuah RPP atau modul ajar, harapannya itu apa ya? Harapannya apa kepada peserta didiknya kita ya? Silakan untuk memberikan pendapatnya ya. Karena saya yakin kita semua kan pasti menyusun RPP. Jadi ketika kita menyusun sebuah RPP itu pasti kita punya harapan, punya tujuan. Jadi tujuannya kita itu apa atau harapannya kita ke siswa itu apa? Ketika kita merancang ini RPP. Jadi saya mau misalnya saya mau mengajar besok ya. Saya merancang RPP. Jadi tujuan saya ini saya buat RPP ini apa harapan saya untuk siswa? Coba silakan dibagi pengalamannya.
Kalian menjawab? Silakan. Suara saya terdengar atau bagaimana nih? Ada. Oh iya, oke. Ya, masalahnya saya tidak tahu bikin jamur ini setengah mati nih. Kalau tidak bisa, anu saja, dia bicara langsung saja. Jadi lebih bagus Ya, kita langsung saja. diskusi Langsung saja. Iya. Tahu di mana kita mau bikin jamur ini. Ya, jadi terima kasih. Jadi dari pertanyaan refleksi ini yang pertama yang saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu yang pertama jelas apa yang jadi target guru, yaitu tujuan pembelajaran. Jangan sampai setelah selesai kita mengajar, kita capek berteriak, kita capek bergerak, apa semua. Setelah di tahap asesmen, penilaian, anak-anak tidak paham. Jadi yang diharapkan oleh kita sebagai seorang guru, saya utamanya, itu anak-anak setelah di akhir pembelajaran, mereka paham dengan tujuan pembelajaran yang sudah diberikan sama kita sebagai seorang guru. Jadi tujuan pembelajaran itu intinya fokus. Jangan kita memberikan materi misalnya sepak bola. Nah setelah dikasih pertanyaan anak-anak jawabnya yang materi lain. Itu kan berarti tidak nyambung. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa peserta didik ini berhasil mencapai memahami materi yang kita berikan. Itu dengan cara kita mengetahui ya dari respon peserta didik ini, responnya seperti apa atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Biasanya kan kita habis mengajar, kita ada kasih pertanyaan. Kalau kita ada yang menjawab, berarti itu respon mereka baik, bagus. Berarti mereka memahami materi yang kita berikan. Pertanyaan-pertanyaan misalnya kita ajukan, mereka tahu menjawab, mereka bisa menjawab. Atau peserta didik mereka tahu bertanya, guru tahu menjawab pertanyaan guru dan tahu bertanya tentang materi yang diberikan. Itu caranya kita mengetahui bahwa mereka peserta didik itu telah berhasil mengetahui materi yang kita berikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kita susun telah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan lain-lain. Ya insya Allah sudah, karena kita sesuaikan dengan lapangan kita yang ada di sekolah, dengan materi, dengan bahan ajar, dengan alat pembelajaran dan metode pembelajaran. Insya Allah sudah. Ya walaupun belum maksimal ya. Mudah-mudahan ke depan sedikit demi sedikit dengan adanya materi kita ini, pembelajaran PJOK ini, kita semakin meningkat dalam memberikan materi. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Guru sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan refleksi pada saat kita menyusun sebuah modul ajar atau rencana pembelajaran ya. Oke, lanjut silakan kakak yang lain untuk menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana pengalamannya ketika menyusun RPP. Jadi bagaimana harapannya kita ke siswa, kemudian bagaimana caranya ketika mereka berhasil, dari mana kita tahu ya. Jadi kita bercerita, kita menceritakan pengalaman kita ya. Kemudian apakah yang kita susun RPP itu kita sudah pertimbangkan kebutuhan murid ya. Silakan kakak yang lain. Kak Noni, Kak Strizal atau Kak Metri, bagaimana pengalamannya?
terkait ketika menyusun RPP atau modul ajar ya. Silakan. Ya, jadi di sini kita berbagi saja ya, kita berbagi pengalaman, bagaimana pengalamannya kita di sekolahnya kita masing-masing, dan tentu saja ya saya pikir kita semua pasti bukan lagi hal baru ya namanya RPP atau modul ajar atau perangkat pembelajaran itu. Jadi di sini saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk berbagi pengalamannya ya. Ya, silakan. Tadi Kak Mas Hur sudah menceritakan pengalamannya. Selanjutnya saya persilakan Kak Noni, Kak Sufrizal, dan Kak Metri untuk menyampaikan pengalamannya ketika menyusun rencana pembelajaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan Kak. wabarakatuh. Kalau menurut Waalaikumsalam. saya pengalaman saya pada saat melaksanakan proses mengajar, biasanya saya memberikan dulu penyampaian tujuan dulu kepada materi saya untuk siswa. Kemudian saya mengabsennya. Setelah itu memberikan asesmen kepada siswa atau tanya jawab. Kemudian saya memberikan latihan pemanasan. Setelah itu saya pemanasan masuk inti. Inti misalnya kita praktek, itu tadi memberikan pemanasan. Kemudian apa lagi nih? Masuk inti atau materi agak sedikit lupa Pak. Saya susun dulu ya, maaf. Setelah kita memberi pemanasan kepada siswa, memberikan masuk inti materi, mengajar, kemudian memberikan penjelasan apa yang kita berikan kepada siswa. Setelah itu penutup dan memberikan evaluasi kembali kepada peserta didik. Baru baru melakukan pendinginan Pak. Barangkali hanya itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Noni sudah menyampaikan pengalamannya ketika menyusun sebuah rencana pembelajaran yang memang poin intinya ya bagaimana kita selalu memperhatikan yang namanya tujuan pembelajaran. Itu memang selalunya di awal karena kenapa? Sebelum kita mengajar atau memulai sebuah pembelajaran, kita harus bisa menyampaikan ke peserta didik kita bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu seperti ini yang kita capai. Jadi sehingga kita fokusnya ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi betul disampaikan Kak Nuni tadi. Ya, dulu pertama sekali menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke kegiatan inti, dan masuk kegiatan penutup dan pendinginan. Dan yang perlu jangan sampai terlewatkan namanya asesmen. Entah itu asesmen
formatif atau asesmen sumatif, atau mungkin bisa dengan praktek langsung ke siswa. Jadi ketika kita misalnya mau mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana teknik menendang bola mungkin dengan menggunakan kaki bagian dalam, ya itu kan bisa kita nilai dengan praktek langsung. Jadi kita bisa suruh anak, oke, coba si Budi tolong praktekkan bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan punggung kaki bagian dalam. Nah, jadi mereka mempraktekkan langsung, kita melihat. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita selalu mengarah ke tujuan. Betul sekali apa yang sudah kakak lakukan. Di sini memang kita hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Oke, Kak Anoni dan Kak Maskur sudah menyampaikan tujuan pengalamannya. Sekarang kita lanjut ke Kak Asdrizal. Silakan. Dan Kak Metri yang belum ini. Bagaimana ceritakan dulu pengalamannya ketika merancang sebuah rencana pembelajaran ya. Harapannya ke siswa seperti apa ya. Oke, sedikit cerita. Silakan. Jadi pengalaman saya dalam melakukan pembelajaran tentunya setelah menyiapkan modul ajar dari persiapan yang kita lakukan, memang kita pertama melakukan kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita masuk memberikan salam, kemudian berdoa. Setelah berdoa, kemudian kita merefleksi merefleksi materi sebelumnya kepada peserta didik, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian kita memberikan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, itu kegiatan pendahuluan yang saya lakukan biasa sebelum memulai kegiatan inti. Biasa saya lakukan itu kalau untuk itu sekitaran 15 menit. Kemudian itu saya lakukan kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini dari modul ajar itu kita sudah terapkan metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran, model pembelajaran apa yang kita gunakan, pendekatan pembelajaran apa yang kita gunakan dalam pembelajaran itu. Jadi kita sebagai guru itu harus mencantumkan itu di modul ajar kita. Di mana sebagai contoh, model pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Maka kita harus cantumkan di situ. Kemudian, pendekatan apa yang akan kita cantumkan? Pendekatan tentang cultural responsive teaching, di mana di situ kita kaitkan dengan pendekatan budaya. Kita harus kaitkan juga di modul ajar kita begitu. Kemudian metode apa yang kita gunakan? Kita harus cantumkan juga. Di mana kita di kegiatan inti itu kita akan kolaborasi dari model pembelajaran, metode dan pendekatan itu. Kemudian kita sebagai contoh tentang permainan kita tentang permainan benteng atau tradisional, di mana di situ kita jelaskan kepada siswa, kita buat kelompok, kita diskusikan bersama, kemudian kita bisa menggunakan mungkin pendekatan konstruktivisme, di mana peserta didik membagikan pengalamannya pada kita, atau kita mungkin bisa menggunakan pendekatan behaviorisme, di mana kita melihat perubahan perilaku siswa, dan masih banyak lagi lah. Setelah itu kita menjelaskan, nanti kita akan bagi dari kegiatan pembelajaran itu, kegiatan inti, nanti ada sintak-sintaknya. Sintak 1 menjelaskan ini, sintak 2 kita menjelaskan tentang ini, sintak 3 kita menjelaskan ini. Kemudian setelah kita kita membuat kegiatan inti, kita lakukan, kita jangan lupa kita menentukan yang namanya penilaian.
penilaian baik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran PJOK kita harus siapkan. Di mana contoh dalam pembelajaran afektif, di mana kita melihat perilaku sikap siswa, bagaimana sikapnya, apakah dia senang. Nanti di situ ada poinnya. Oh, senang berarti sikap penilaiannya begini. Oh, dia bahagia, oh dia agak kurang senang, penilaiannya begini. Kemudian kita lihat penilaian kognitifnya, di mana penilaian kognitif ini bisa kita lihat tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana, apa itu permainan benteng. Kita jelaskan dalam permainan benteng gerakan apa saja yang biasa kita lakukan. Nanti kita akan pilih, ada yang berlari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Jadi kita cantumkan di situ sebagai penilaian kognitif. Kemudian mengenai penilaian psikomotor. Jadi kita lihat gerakan apakah sudah sesuai yang dilakukan gerakannya. Kemudian dari situ kita juga jangan lupa membuat yang namanya untuk penilaian kognitif itu ada penilaian, kita harus membuat LKPD, lembar penilaian peserta didik begitu. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Jadi terima kasih. Coba pergi di luar. Oke, terima kasih. Itu dia di sini saja. Paparannya ceritakan pengalamannya ketika mengurus dalam pembelajaran. Jadi memang betul sekali ya apa yang saya sampaikan kakak-kakak semua, karena saya pikir menyusun RPP ini kan bukan lagi hal baru ya bagi guru. Tinggal bagaimana kita berkreasi, kita bisa mengembangkan sesuai dengan karakter-karakter di sekolahnya kita masing-masing. Karena kan sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap sekolah itu pasti punya sisi yang berbeda ya. Jadi tidak sama mungkin sekolah satu dengan sekolah yang satu, pasti ada saja karakter mungkin dari karakter didiknya, CCTV-nya. semua tergantung pada kondisi. Intinya di sini bagaimana kakak-kakak sudah bisa paham ya, bagaimana rencana pembelajaran yang memang ya, berpihak bukan buku ini. kita latihan. Kanoni silakan di non unmute ya. Ini unmute. Kanoni bisa ya oke. Ya, jadi bagaimana di sini poinnya bagaimana kita sebagai guru kita bisa merancang sebuah rencana pembelajaran yang memang betul-betul dia berpusat pada peserta didik ya. Pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi anak-anak itu dia tidak jenuh dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi bagaimana kita memediasi, kita merancang strategi-strategi belajar ya. Mungkin kita bisa menggunakan video ya, atau sekarang kan kita bukan lagi kayak dulu ya, jadi sekarang kita melek teknologi, jadi bisa kita gunakan infocus ya kalau dalam ruangan. Jadi untuk mempraktekkan sebuah gerakan, kita bisa tampilkan slide video ya, sehingga anak-anak bisa melihat langsung ya. Dan setelah mereka bisa melihat, bisa langsung dipraktekkan. Jadi berbeda kalau kita hanya menyampaikan sebuah teori, itu pada akhirnya dia akan mentah begitu saja. Tapi bagaimana di sini kita dituntut sebagai guru kita berkreasi ya, merancang pembelajaran yang memang bisa betul-betul menyenangkan ya, sehingga dia peserta didik kita dia tidak jenuh dengan pembelajaran yang kita berikan ya. Dia merasa tertantang, jadi dia tertarik ya. Setiap pembelajaran kita berikan, anak-anak dia selalu tertarik dengan kita punya pembelajaran ya. Padahal mereka senang dengan apa yang kita bawakan di peserta didik kita masing-masing. Oke, terima kasih Kak Mas Kuri, Kak Noni, dan Kak Azira sudah menyampaikan pendapatnya. Lanjut, mungkin Kak Metri mau menyampaikan juga pengalaman belajarnya, silakan. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan. Iya Pak, terima kasih. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya kemarin menyusun RPP. Kebetulan kemarin kita Pak melakukan observasi di sekolah. Mungkin dari teman-teman semua jawabannya ya hampir-hampir sama lah Pak. Kalau saya kemarin Pak kebetulan melakukan observasi di sekolah. Saya ambil
Saya ambil tes kebugaran jasmani, Pak. Jadi yang saya harapkan dari siswa itu agar konsentrasi, agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat dipahami dan dimengerti, Pak. Terus kemudian perencanaan pembelajaran yang saya susun, bagaimana cara saya mengetahui ketika siswa saya berhasil mencapai pembelajaran itu, ada proses timbal balik. Awalnya saya memperagakan atau menjelaskan tes kebugaran jasmani seperti ini, kegiatan seperti push up, sit up, pull up, begini. Jadi Pak, mereka dapat mengetahui dengan cepat bahwa gerakan sit up seperti ini, pull up seperti ini, dan pull up seperti ini. Terus Pak, perencanaan pembelajaran yang saya susun kemarin, alhamdulillah seperti fasilitasnya terpenuhi, lapangan ada, terus matras ada, dan alhamdulillah kebutuhan khusus peserta didik semua Pak, boleh dikatakan di sekolah saya terpenuhi lah Pak, maksudnya ada. Terus Pak, kemudian perencanaan pembelajaran PJOK dari pencapaian akhir yang saya inginkan, semoga nanti ke depannya lebih meningkat lagi Pak. Dan dapat terrealisasikan dengan baik. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Emitri. Luar biasa ya, di sekolahnya dia fasilitasnya semua ada ya. Ya karena ada juga sekolah dia gurunya kreatif, inovatif, tapi sekali lagi tidak didukung dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi memang di sini itu juga menjadi salah satu faktor penunjang ya untuk keberhasilan kita punya proses pembelajaran ketika fasilitas itu dia ada semua ya. Adapun kalau misalnya tidak juga ya bagaimana kita guru, kita juga dituntut untuk bagaimana kita berkreasi, berinovasi, walaupun mungkin sarana yang tidak di sekolahnya kita bisa membuat strategi lain ya, sehingga kebutuhan belajar siswa selalu terpenuhi. Oke, makasih Kak Metri sudah berbagi pengalamannya terkait dengan merancang pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ya. Di sini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ya. Ini pertanyaannya, pertanyaan kembali buat kakak-kakak semua. Apakah perencanaan atau RPP yang Bapak Ibu sudah buat, apakah di situ di awal dengan identifikasi tujuan pembelajaran atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Mas Kuri. Ya. Ya, kita tukar-tukar pendapat saja. Jadi kalau bicara tentang tahapan membuat RPP, itu jelas dari awal dari kita dulu yang saya tahu masih hafal itu standar kompetensi dasar. Kemudian standar kompetensi, begitu tahapannya. Kemudian tujuan pembelajaran.
apa tadi pertanyaannya. Jadi tujuan pembelajaran ini memang sangat penting sekali karena sudah inti pokoknya kita mengajar sudah itulah buahnya, buah yang diharapkan itu tujuan pembelajaran. Itu buah yang dimana tujuan pembelajaran itu bagus, itu buahnya akan ibarat buah dia bagus, berarti kita bagus, cocok, berhasil. Capaian pembelajaran itulah tujuan utama. Nah, setelah itu baru masuk kegiatan apa namanya metode apa semua dan lain-lain, sarana prasarana, itu kan tahapan penyusunan modul ajar itu. Kemudian masuk pada kegiatan pembelajaran, kegiatan pembuka itu berapa menit, 5 menit kah, 10 menit, 15 menit. Ya, setelah itu tahapannya kegiatan inti, kemudian penutup, pendinginan. Kalau kita lihat dari perencanaan pembuatannya begitu alurnya. Hanya intinya bahwa dalam setiap pembelajaran, tujuan pembelajaran itulah adalah jadi inti pokok dari keberhasilan kegiatan pembelajaran pada saat itu atau yang kita lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mas Puri menyampaikan pendapatnya terkait dengan apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu diawali dengan identitas capaian pembelajaran. Ya memang dulu kan selalunya kita kenal dengan ada standar kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian masuk tujuan. Nah, hari ini di kurikulum Merdeka itu sudah pemerintah dia sudah menyediakan CP ya atau capaian pembelajaran ya. Kemudian dari CP tadi kita guru kita analisis lagi sehingga menjadi TP ya. Jadi CP atau capaian pembelajaran kita guru kita yang menentukan. Jadi kita yang menentukan tujuan pembelajarannya ya atau TP-nya ya. Kemudian ATP alurnya ya. Baru masuk ke modul ajar ya. Jadi di sini memang kita sebagai pendidik kita diasah kemampuannya kita untuk bagaimana kita dari CP tadi atau capaian pembelajaran kita bisa turunkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang akan kita aplikasikan dalam modul ajar untuk diajarkan ke kita punya peserta didik. Memang ini penting sekali ya. Jadi poin intinya adalah tujuan pembelajaran. Ini yang menjadi indikator utama ya. Targetnya kita ketika kita mengajar adalah tujuan pembelajaran. Karena tidak akan efektif kita mengajar kalau kita tidak tahu apa tujuannya kita mengajar. Ya. Harapannya kita ke siswa itu seperti apa. Ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita selalu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa atau peserta didik kita. Oke, silakan kakak yang lain bisa menambahkan lagi atau bercerita lagi. Jadi Kak Mas Kuri sudah menyampaikan pemahamannya. Silakan Kak Noni, Kak Strizal atau Kak Metri untuk menyampaikan pendapatnya lagi. Bagaimana, Strizal? Ya, jadi di sini kita diskusi saja, kita diskusi berbagai pengalaman ya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut di slide selanjutnya. Ya, di sini ada penjelasan ABCD dalam tujuan pembelajarannya. Jadi pertama, ketika kita menyusun sebuah tujuan pembelajaran, kita merumuskan audiens, kemudian kita merumuskan behavior, ya, kita merumuskan condition, dan kita merumuskan degree. Ya, jadi ada rumus yang diberikan, namanya rumus ABCD ya, dalam
membuat sebuah tujuan pembelajaran. Kalau kita baca modul, kita pasti kakak-kakak sudah paham ya dengan apa itu yang namanya audience, kemudian behavior atau condition atau degree. Ya, jadi memang tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan dalam berbagai format ya dan pada level yang kekhususan area pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum Merdeka pun kita tidak lagi dituntut untuk detail ya dalam merumuskannya. Ya. Jadi rumusan tujuan pembelajaran itu setidaknya dia sudah mencakup kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan. Ya. Jadi walaupun tidak ada keharusan mencapai sebuah detail, akan tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran itu yang bersifat spesifik ya. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan rumus ABCD ini ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama audience. Jadi audience ini dalam hal ini itu adalah peserta didik ya. Jadi unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar yakni peserta didik mampu titik-titik ya atau peserta didik dapat titik-titik ya. Jadi kita menggunakan rumus audience ya, ketika merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kita gunakan kata pertama peserta didik mampu titik-titik, mampu memahami cara menendang bola dan menggunakan punggung bagian luar. Nah, ini contohnya ya. Itu kita menggunakan pendekatan audience ya. Kemudian yang kedua ya, pendekatan behavior ya. Jadi ini perilaku yang diharapkan dari peserta didik ya. Misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan atau menahan serangan ya. Jadi kita menggunakan istilah behavior ya. Jadi peserta didik dapat atau peserta didik mampu memukul, mampu menendang, mampu menggiring. Nah, itu. Jadi ada 4 komponen ya. Jadi komponen audience ya, peserta didik mampu apa, kemudian behaviornya dia peserta didik mampu apa, memukul, menendang ya. Kemudian yang C tadi ya, condition ya. Situasi ini di mana perilaku tersebut ditunjukkan ya. Misalnya apakah secara berpasangan atau dalam kelompok atau dalam permainan yang sederhanakan ya. Itu contohnya untuk dia kondisinya. Peserta didik dapat menggiring bola secara berpasangan atau secara berkelompok. Itu sampelnya ya. Kemudian poin D atau degree ya. Itu kriteria yang harus dicapai atau level performa ya. Contohnya 90% akurat ya. Dari jarak 3 meter atau selama 10 detik tanpa jatuh ya. Nah, dalam beberapa kasus kriteria di sini juga terhubung dengan rancangan penilaian ya, di mana kita akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi dia tergantung ya. Misalnya peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki setidaknya 3 cara yang berbeda ya, tanpa menyentuh teman yang lain. Nah, ini sampelnya ya. Kemudian di behavior, di kondisinya. Di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki ya. Setidaknya ada 3 cara tanpa menyentuh teman yang lain ya. Jadi peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket. Nah, ini contoh ya. Jadi banyak contoh untuk melakukan tujuan tadi. Jadi kita bisa menggunakan langkah ini ABCD ini ya. Kalau misalnya kita anggap tidak sulit ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke kita semua bahwasanya tidak ada formula yang kaku ya. Tidak ada formula yang kaku untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kita bebas memilih apa saja ya. Akan tetapi kedetailannya dengan semua unsur ABCD ini dapat memberikan kejelasan ya, apa yang kita harapkan ke peserta didik kita belajar ya. Bagaimana capainya ditujukan. Itu kenapa kita diberikan pendekatan ABCD tadi ya. Bisa dipahami ini untuk di penjelasan tujuan merumuskan ABCD atau audience behavior, condition and degree. Ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk di analisis rancangan pembelajaran ya. Nah, di sini saya mau bagi kelompok, tapi karena peserta tidak banyak bergabung, harusnya kan kita bagi 3 nih ya. Jadi masing-masing kelompok
dia menyiapkan sebuah RPP ya, sebuah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah di sesi asinkronus. Jadi saya yakin semua kakak-kakak sudah punya RPP ya, karena sudah lama juga mengajar ya, jadi guru pasti ada RPP-nya ya. Jadi oke, dalam waktu sebenarnya kita diskusi 20 menit. Jadi setiap anggota kelompok dia memaparkan pembelajarannya atau modul ajarnya untuk kita analisis bersama ya, terkait bagaimana tujuannya, asesmennya, aktivitas pembelajarannya, kemudian apakah dia memperhatikan diferensiasi, mengembangkan unsur belajar ya, dan sumber daya lainnya ya. Jadi setiap kelompok itu dia bisa menuliskan perbaikannya di modul ajar masing-masing anggota ya. Lanjut, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan atau RPP modul ajar dalam kelas besar ini nanti untuk dipresentasikan. Jadi di sini saya akan bagi kelompok, namun karena keterbatasan kakak-kakak ya, peserta yang bergabung hanya 4 orangnya dari 15 orang. Ini makin hari makin sedikit ya. Kira-kira bisa kita bagi kelompok atau langsung kita diskusi di room ini saja? Karena kalau kita bagi, kalau 4 hanya dua kelompok. Oke, saya kembalikan ke kakak-kakak semua, bagaimana? Kita bagi kelompok atau kita diskusi langsung terkait RPP-nya yang sudah dibuat? Baik kelompok. Kita bagi kelompok juga hanya 4 orang ini. Kelompok kita Iya. bagi kelompok juga hanya 4 orang ini, bagaimana? Agak susah ini. Kita diskusi saja. Iya, kita diskusi aja kalau gitu ya. Jadi kita diskusi terkait dengan rencana pembelajaran atau RPP yang kakak-kakak sudah buat atau yang sudah mungkin sudah diterapkan di kelas yang masing-masing di sekolahnya. Mungkin kita bisa bedah di sini ya. Ada yang sudah menyiapkan RPP-nya? Ya. Kalau sudah ada yang siap RPP-nya, bisa di-share ya. Saya stop share. Nanti kakak-kakak bisa berbagi ya. Berbagi di layar supaya kita dengarkan ya bagaimana penjelasannya ya. Kang Mas Kuri Kalau punya saya ini RPP? ada. Iya, halo. Saya ini persiapan ada. Hanya begini, ini RPP ini sebenarnya persiapan untuk video pembelajaran. Itu lebih bagus lagi. Video pembelajaran. Iya. Video jadi, pembelajaran yang ada dalam tugas itu. Iya, lebih bagus lagi tuh, lebih bagus lagi. Jadi kalau bisa ditampilkan, saya stop screen ya. Ya, silakan Kak Mas Kuri tampilkan ya. Jadi cara tampilkannya klik di bawah itu ada kotak anak panah, diklik saja itu. Hanya buka dulu RPP-nya dibuka dulu. Iya, bagaimana tahapannya? Sudah terbuka RPP ini. Kalau sudah terbuka, klik yang di bagian bawah ada presentasi, present now atau berbagi layar. Yang di bawah di sampingnya gambar emoji. Di samping gambar tanah. Oh iya. Ada tanda panah kan? Iya. Nah, setelah diklik, dia muncul nih gambar kotak ya. Iya. Klik di window-nya, ada Windows. Kan ada Chrome tab, ada window, ada Entire. Oh iya. Nah, klik window. Kita pilih yang mana yang mau di RPP-nya, klik baru share. Ada di bawah kan share. Klik baru share. Mana ya? Window. Ada window kan? Iya. Tapi di sini tidak muncul. Hanya window saja. Di window itu ada RPP yang keluar.
Tunggu. Oh, ada tampilan RPP-nya kan? Yang ada tampilan malah kita punya anu saja ini yang ada ini. Oh, tunggu. Kita anu dulu kita. Mudah-mudahan dia mau. Yang penting RPP-nya sudah dibuka. Apa share kah? Iya, share. Klik share. Iya. Oke. Iya, luar biasa ya. Jadi ini salah satu pengalaman juga ya buat kakak kayak jadi bagaimana cara menampilkan presentase di lewat Gimit. Nah, jadi ini untuk menggeser-gesernya Bapak tinggal kasih tuh pakai mouse, kasih naik ke bawah, turun ke bawah, kasih naik ya sampai kemudian slide selanjutnya. Jadi ini sudah tampak ya, sudah tampak. Bagaimana caranya ini? Itu kalau sudah bisa mendengar saya. Kalau sudah tampil Iya. Kak Mas Kuri jangan masuk di di link diskusi, tapi Bapak masuk di RPP-nya sekarang. Masuk di RPP-nya. Langsung. Iya, klik di RPP-nya. Supaya tampil tuh. Nanti dia otomatis ketika Bapak geser, dia bergeser juga di tampilan room, tampilan diskusi kita. Berarti ini langsung di RPP ini. Iya, Bapak di RPP. Jadi Bapak tinggal geser ke atas, Bapak bacakan ya. Bacakan. Oh, iya. Iya. Nanti kalau sudah, jadi Bapak tidak bisa melihat kita ya, hanya kita yang melihat Bapak. Iya, betul. Dari atas. Ya, oke, ya, jelas. Silakan. Ya, ini sebenarnya saya ini belum terlalu paham dengan istilah-istilah baru itu, Pak. Iya, belum paham. ATP, TP itu mana susunannya yang benar itu belum paham. Hanya baru dengar TP, CP, apa tuh banyak itu. Oke. Jadi yang pertama ini modul ajar. Nama saya ini saya ambil di kalau di istilahnya kalau di kurikulum Merdeka kelas yang BC fase. Ya, fase. Ini fase C. Ini fase C kelas 5. Ini saya sesuaikan hanya 30 menit. Kemudian kompetensi awal ini peserta didik mulai mengenal variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai olahraga atletik sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Nah, ini jadi tahapannya awal ini. Habis itu ini juga termasuk hal baru ini, ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Ini kan sesuai di CP ya. Sesuai di CP. Setelah profil pelajar Pancasila, kemudian sarana. Ini sarana ini sangat penting sekali ini sarana. Karena di sini materinya adalah lari jarak pendek, atletik ya, atletik ini. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada lari jarak pendek. Nah, sarana dan prasarananya yang harus disiapkan itu yang pertama lapangan, atau kita secara umum di sini halaman sekolah. Kedua, kalau ada star block itu yang untuk balok star, papan star ya, star block atau sejenisnya. Tali pembatas antara pelari 1 dengan pelari 2. Pelari 2 dengan pelari 3. Dengan tali pembatas katakanlah garis start. Kita pakaikan tali. Garis start dengan garis finish.
Itu butuh tali. Kemudian bendera STAR. Selanjutnya satu lagi ini peluit dan stopwatch. Nah, ini justru ini penentunya ini stopwatch. Berapa kemampuan lari. Setelah itu, jangan ribut. Selanjutnya target peserta didik. Kita berapa dia punya peserta didik ini siapa yang jadi kita targetan di sini. Regular atau per sekolah atau per kelas. Kemudian jumlah peserta didik kita di kelas kan saya ambil di fase C kelas 5 itu ada 16 peserta didik ya untuk kita di kelas 5 ini. Selanjutnya materi, media dan bahan pembelajaran. Ya mohon teman-teman kakak-kakak semua nanti sambil diperhatikan kalau ada kurangnya nanti dilengkapi. Di materi media dan bahan pembelajaran itu saya simpulkan ada materi pokok pembelajaran. Materi pokok di sini secara reguler ya lari jarak pendek. Ya ada fakta konsep ini. Yang pertama fakta konsep dan prosedur serta praktik latihan gerak STAR lari jarak pendek. Ini fakta konsep jadi pemahaman semua ini dari 1 sampai 6 ini pemahaman konsep semua tentang lari jarak pendek. Ya dari STAR, kemudian dari aba-aba STAR, ayunan tangan, langkah kaki, kemudian sampai di kita bagaimana memodifikasi pembelajaran supaya anak-anak tetap gembira. Selanjutnya masuk di materi pembelajaran. Ini remedial ya kalau jadi masuk di remedial, ini materi dapat dimodifikasi dengan menambah jarak, pengulangan, intensitas, dan kesempatan atau frekuensi dalam melakukan bagi siswa, bagi peserta didik atau kelompok peserta didik yang memperlihatkan kemampuan yang belum baik dalam penguasaan aktivitas variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif STAR. Gerak lari jarak pendek dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Selanjutnya, strategi pembelajaran gerak yang lain dapat diberikan setelah dilakukan identifikasi kesulitan sebelumnya. Peserta didik yang mengalami kesulitan dipasangkan dengan peserta didik yang lebih terampil, sehingga dapat dibantu dengan penguasaan keterampilan tersebut. Ini dalam hal remedial. Jadi kalau ada yang siswa peserta didik yang kurang mampu atau yang belum mengalami kesulitan, itu nanti bisa dipasangkan dengan peserta didik yang lebih terampil. Supaya nanti yang lebih terampil dia akan istilahnya tutor sebaya. Dia akan membimbing peserta didik yang belum terampil tadi. Kemudian masuk di materi pengayaan. Materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi, mengubah lingkungan permainan, dan mengubah jumlah permainan di dalam permainan yang dimodifikasi. Kita tinggal menyesuaikan kalau di pengayaan itu. Karena sifatnya kalau di pengayaan kan dia tambahan. Dia menambah ilmu, menambah materi. Itu saja. Selanjutnya kita langsung saja di 2 media pembelajaran. Ya, media pembelajaran di sini saya simpulkan peserta didik sebagai model ya. Peserta didik sebagai model atau guru yang memperagakan aktivitas gerak STAR. Ya, gerak dasar STAR. Posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh, finish, lari jarak pendek.
Ya, kemudian kedua, gambar aktivitas gerak dan dasar start. Ya, bisa gambar atau bisa juga dengan video ini. Karena kita sekarang kan kurikulum merdeka kita dianjurkan menggunakan seperti video supaya lebih mudah dipahami. Ini untuk media pembelajarannya. Kemudian bahan ajar selanjutnya, bahan pembelajaran ya. Itu saya pakai buku sesuai dengan kelas yang ada, buku kelas 5. Kemudian link YouTube. Nah, ini saya juga belum lihat ini kakak, bagaimana cara membuat link YouTube ini. Karena untuk simpankan video itu kita harus punya link. Hanya saya belum paham bagaimana caranya membuat link. Ya, nanti sama-sama saya mau belajar juga ini supaya bisa. Selanjutnya lembar kerja. Ya, di mana lembar kerja itu yang berisi perintah dan indikator tugas gerak. Perintah dan indikator tugas gerak dengan sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian selanjutnya moda pembelajaran, luring, yang di luar jaringan. Selanjutnya pengaturan pembelajaran, metode, ya ini termasuk metode berpasangan atau klasikal ini, metode pengaturan peserta didik. Berpasangan 2 orang kah atau berkelompok atau satu klasikal per kelas. Kemudian metodenya itu ceramah dengan demonstrasi. Selanjutnya asesmen pembelajaran. Ada asesmen individu dan asesmen berpasangan. Sementara jenis asesmen ini saya simpankan, asesmen pengetahuan itu lisan dan tertulis untuk keterampilan, praktek, dan kinerja. Ya, untuk asesmen. Selanjutnya di tujuan pembelajaran. Ini intinya dari RPP kita mengajar ini, tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui pembelajaran penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif start, gerakan lari jarak pendek, dan memasuki garis finish lari jarak pendek, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan regulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi pemahaman, berbagi, pemahaman diri, dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya pemahaman bermakna. Wah, ini kalau itu bahas ini Pak lama sekali ini Pak, Kakak. Ya, pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Selanjutnya prosedur kegiatan pembelajaran. Jadi kalau mau dibaca ini lama sekali kakak ini, bagaimana sampai habis waktu ini? Baca ya. Saja poin-poin intinya saja, poin-poin intinya. Oh, tapi mana saya cari lagi, ini masih belajar ini, belum lincah ini. Ya. Jadi untuk prosedur kegiatan pembelajaran itu terdiri dari persiapan mengajar, ya, persiapan mengajar ini ada beberapa persiapan mengajar, kegiatan pembelajaran, persiapan mengajar,
Kemudian yang pertama, yang kedua kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran ini langkah-langkahnya itu yang pertama pendahuluan. Jadi saya simpankan ini 5 menit. Ini untuk kegiatan pendahuluan 5 menit. Kemudian kegiatan inti 20 menit. Ya, ini 20 menit. Untuk kegiatan inti. Ini aktivitas pembelajarannya ini. Kemudian ini gambar-gambarnya untuk prakteknya ini. Materinya. Ini materinya. Kemudian untuk kegiatan penutup saya simpankan 5 menit. Ya. 5 menit. Kegiatan penutup selesai itu baru untuk lembar lampiran-lampiran ya, untuk asesmen sikap ini, asesmen sikap, rubrik asesmen sikap, ini rubriknya. Dia punya rubrik ini. Selanjutnya asesmen pengetahuan. Ini pengetahuan. Ya, soal-soal. Saya hanya simpan di sini soal untuk pilihan ganda. Ini asesmen. Kemudian asesmen keterampilan, ya tes kinerja atau aktivitas dasar gerak lari, ini praktek, ini kita praktekkan ini. Asesmen keterampilan. Nah, ini dia punya formatnya. Format penilaian apa-apa yang dinilai. Indikator esensial. Urutan gerak. Ya, tidak. Dia punya uraian. Jadi yang dipilih pertama adalah posisi dan sikap awal. Posisi dan sikap awal pada saat mau start. Kemudian pelaksanaan gerak. Yang ketiga, posisi dan sikap akhir. Selanjutnya pedoman, ini pedoman penskoran yang tadi ini. Ini pedomannya. Nah, ini masalah nilainya, dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4. Ini konversi skor. Selanjutnya ini tadi pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial. Kemudian refleksi peserta didik. Ya, ada refleksinya, saya simpankan ini. Refleksi peserta didik. Selanjutnya ini formatnya refleksi ini. Format refleksi. Nah, ini ada refleksi guru. Kalau tadi refleksi murid, peserta didik. Ya, yang sekarang refleksi guru. Selesai. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya. Ya, tertulis di situ ada tanggal, kemudian materi pembelajaran, nama siswa, fase atau kelas. Ini ada panduan umumnya. Ini dia lembar kerja, ada worksheet-nya. Jadi mereka berpasangan ini, ada pelaku 1 dan pelaku 2. Ya, ini formatnya ini. Ini formatnya penilaian. Kemudian ini hanya bahan bacaan saja. Bahan bacaan hanya buku saja, buku-buku yang ada di sekolah, dengan sedikit juga dari internet.
Selanjutnya bahan bacaan guru. Ya ini sama juga. Buku-buku yang ada di sekolah dengan tambahan sedikit dari internet. Terus di akhir ada glosarium. Glosarium saya simpankan. Kemudian yang paling terakhir adalah referensi. Referensi. Ya, habis. Mengetahui, memeriksa, menyetujui kepala sekolah SD 81 Buton. Ya. Ya itu saja barangkali kakak. Silahkan dilanjutkan. Tanggapannya atau perbaikannya, saran, ya saya mohon dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maskuri sudah mempresentasikan terkait RPP-nya. Luar biasa ya, sudah sangat bagus ya ini RPP ya, tinggal kita tunggu aksi nyatanya ini. Oke, dari kakak-kakaknya silakan kalau ada yang mau menanggapi dari paparan presentasi Pak Kamaskuri, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Atau ada yang mau menampilkan lagi RPP-nya? Kak Noni, Kak Metri, atau Kak Astrizal? Silakan. Kalau tidak ada, oke, Kak Maskuri bisa di stop screen, stop share ya. Ada tulisannya di situ stop share. Iya, oke. Ya, jadi luar biasa ya, hari ini sudah ada peserta yang bisa berbagi layar yang dengan kita semua. Nah, semoga ke depannya semua mendapatkan giliran untuk berbagi layar ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada lagi yang mau menampilkan slide RPP-nya? Mungkin Kak Metri, Kak Sutrizal, atau Kak Noni, silakan. Sebelum kita lanjut. Ada yang mau menampilkan? Ya. Jadi saya share screen lagi. Saya sharing. Ya, di kegiatan presentasi diskusi kelompok. Jadi tadi kita sudah lakukan. Kak Mas Kuri sudah menampilkan slide-nya terkait dengan RPP-nya. Oke. Saya persilakan kembali kakak-kakak yang lain untuk bisa menanggapi terkait dengan RPP yang disampaikan Kak Mas Kuri tadi. Silakan tanggapannya kakak-kakak yang lain. Sebelum kita lanjut. Ada yang mau menanggapi terkait dengan RPP yang disajikan Kak Mas Kuri tadi? Kak Strizal sudah RPP-nya ada atau belum dibuat? Ada. Oh iya, silakan. Mau sharing atau bagaimana? Sama-sama seperti Mas Puri. Lebih Oke, bagus Mas Puri. Oke. Mau bagi RPP-nya atau? Nggak usah Nggak usah. kakak-kakak Oh yang iya, oke, silakan. Mungkin ada tambahan penjelasannya menanggapi dari RPP Kak Mas Kuri tadi. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Ya, di sini slide-nya lakukan. Iya, baiklah Bapak Ibu.
atau kakak-kakak sekalian, di sini kita akan bekerja secara mandiri ya. Jadi kita menyusun RPP ya. Yang pertama kita menyempurnakan RPP atau modul ajarnya kita berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus. Jadi bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Jadi pada bagian lakukan modul 1.6 itu perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi kakak-kakak itu diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Ya, jadi di sini silakan kakak-kakak menyusun RPP-nya. Jadi RPP-nya terkait apa yang akan dipraktekkan nanti di modul 2 ya. Jadi nanti kakak-kakak akan praktek mengajar di sekolahnya masing-masing. Jadi kita buat video dengan durasi 30 menit. Jadi bagaimana kakak-kakak bisa merancang pembelajaran dengan RPP-nya langsung dipraktekkan ya. Jadi praktekkan jadi kakak-kakak membuat video pembelajaran ya. Durasinya 30 menit. Ya. Jadi silakan dirancang RPP-nya, nanti RPP-nya diupload ya. Kan ada itu perintahnya di tugasnya untuk mengupload RPP. Ya. Durasinya 30 menit ya. Jadi semua harus buat RPP ya. Tinggal dikondisikan saja ya RPP-nya tema apa yang mau diangkat itu bebas ya. Jadi tidak ada keterikatan harus mau materi ini, materi ada, itu semua kembali ke kakak-kakak semua. Silakan memilih materinya ya. Jadi bebas menentukan materi apa yang mau dipraktekkan di modul 2 nanti ya. Oke, sekarang kita tiba di akhir sesi. Di sini harapannya ya seperti yang kita pelajari bahwa tujuan ya. Jadi sekali lagi ini kita kembali ke tujuan. Jadi tujuan harapan akhir kita di sesi ini bagaimana kita kakak-kakak sudah dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK itu dengan menggunakan backward design, atau dia mempertimbangkan dulu tujuan pembelajaran, jadi baru dia mundur ke belakang ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, supaya kita tutup akhir sesi. Kalau ada silakan bertanya. Halo, sedikit nih sebelum ya, ini backward design ini ada di modul kah? Ada di modul? Iya, semua materi karena ada di modul ada. Saya belum begitu paham, makanya saya tanyakan masalah backward design ini. Ya, sebenarnya di sini karena kakak-kakak kurang membaca modul ya. Kalau di buku itu semua sudah ada penjelasannya. Apa itu backward design, bagaimana merancang sebuah RPP, bagaimana mempertimbangkan tujuan pembelajaran, cara menyusun tujuan pembelajaran, kemudian apa itu asesmennya, poin-poin asesmen itu seperti apa ya. Ada yang namanya assessment for learning ya. Kemudian ada assessment as learning dan juga ada assessment of learning. Ya, semua punya indikator yang berbeda-beda ya. Semua ada di modul ya. Kalau seperti assessment for learning, mungkin dia penilaian dilakukan oleh guru untuk memahami kemajuan belajar peserta didik itu, dan dia memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Jadi contohnya guru memberikan umpan balik terhadap keterampilan gerak yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dilanjutkan proses perbaikan geraknya. Itu namanya pendekatan assessment atau for learning. Kemudian ada juga yang namanya assessment as learning. Ya, itu ada semua itu. Kalau as learning itu contohnya dia peserta didik, dia membuat jurnal refleksi ya tentang perkembangan keterampilannya ya. Mereka dapat melakukan aktivitas jasmani, kemudian peserta didik berpartisipasi dalam proses penilaian teman sebaya. Nah, itu metode as learning ya. Ada juga yang namanya off learning. Jadi macam-macam ya. Semua ada di modul ya. Tinggal waktunya kita kapan mau buka modul ya. Semua sudah tersaji semua di situ ya. Tinggal kembali ke kakak-kakak sekali lagi waktunya kapan ya untuk bisa buka modul. Ada tanya lagi selain yang tadi?
Kalau tidak ada, kita lanjut slide selanjutnya. Oh iya, oke. Ternyata kita sudah berada di akhir sesi untuk pembelajaran modul 1.6. Kita sudah ada di akhir pembelajaran. Sekali lagi harapannya kita di modul ini kita bisa memahami bagaimana merancang sebuah rencana pembelajaran ya. Di situ kita masukkan diferensiasi ya. Intinya indikator utamanya itu adalah tujuan pembelajaran ya. Itu menjadi tujuan utama. Kemudian jangan lupa selalu ada namanya asesmen. Jadi setiap di akhir sesi pembelajaran itu kita selalu melakukan asesmen. Entah itu dia asesmen tertulis ataupun dia lisan atau mungkin lewat pengamatan, itu selalunya harus kita lakukan. Dan kemudian kita selalu melakukan refleksi ya. Karena kenapa? Saya ingatkan kembali refleksi supaya kita bisa mengetahui ya sejauh mana kita punya pembelajaran ya. Mana yang harus kita rubah, mana yang harus kita tingkatkan lagi. Jadi dengan refleksi kita bisa memahami di mana kekurangannya kita ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan kita akhiri, saya stop sharing dulu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalau untuk video pembelajarannya, video pembelajaran itu tanggal berapa kita video upload? pembelajarannya itu terserah. Kalau uploadnya ada waktunya itu. Nanti setelah masuk modul 2 nanti akan ada waktunya. Tapi kalau merancang RPP-nya dari sekarang sudah dirancang-rancang memang ya. Buat iya. Memang bisa dibuat strateginya bagaimana nanti. Mungkin bisa dipercayakan satu rekan sejawat untuk dia memvideokannya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baiklah kakak semua, karena kita sudah sampai di penghujung materi, seperti biasa ya, sebelum kita tutup kita punya kegiatan pembelajaran, selalunya dirangkaikan dengan pembacaan doa ya, dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa ada berkah buat kita semua. Oke, ada yang mau pimpin doa atau saya pimpin sendiri? Kalau ada yang bersedia silakan. Ya baiklah kakak semua, sebelum kita akhiri kita punya pertemuan, mari kita berdoa bersama semoga apa yang kita dapatkan di sesi diskusi dari siang sampai sore ini bisa ada manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baiklah, sebelum kita akhiri mungkin kita bisa ambil foto bersama lagi. Bisa on cam semua supaya kita bisa ambil gambar. Ya, Kak Metri bisa on cam? Ada yang bisa ambil screenshot? Kak Sutrizal bisa kah screenshot? Ambil gambar baru kirim di grup ya. Oke. Ya, Sabar, ulang. Semangat. Ulang, Kak. Ya, Maju. ulang. Ya, Kak Metri on cam dulu, Kak Metri. Ambilkan berjibaku di lemari. Lemari Tunggu ini. ya, tunggu Kak Metri. Iyo. Ini tuh warna hitam. Biar beda enak gitu. Ada kakaknya. Sabar-sabar ya. Demen aku. Enggak apa-apa. Oke. Silakan Kak Rizal. Ambil gambar.
Sudah? Oke. Oke, ya, terima kasih banyak ya. Nanti di share di grup. Ya baiklah kakak-kakak semua, saya kira sampai di sini kita punya pertemuan tatap maya di modul 1.6. Semoga kedepannya kita masih tetap semangat ya di modul-modul selanjutnya. Oke, saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.